Pemirsa, beberapa waktu yang lalu kapal Sinar Kudus yang ditumpangi oleh 20 orang anak buah kapalnya dirompak oleh para perompak di perairan Somalia. Belum juga usai pembebasan ke-20 ABK Sinar Kudus ini, kapal asal Korea Selatan yang juga di dalamnya ABK asal Indonesia kembali dirompak di perairan Somalia. Jumlah total keseluruhan ABK yang disandra para perompak mencapai 26 orang. Dan pemirsa, sudah 1 bulan terakhir ini nasib para korban masih belum jelas kapan akan dibebaskan. Perkembangan terakhir, pihak perusahaan akhirnya bersedia untuk membayar uang tebusan yang diminta oleh perompak. Dan pemirsa, bagaimana sebenarnya sikap dari pemerintah yang lebih banyak mengambil sikap diplomasi terkait dengan hal ini? Padahal sebelumnya pemerintah Somalia sudah memberikan keleluasaan untuk mengambil sikap sesuai dengan undang-undang internasional. Untuk membahas hal itu bersama kami pada malam hari ini sudah hadir pengamat hubungan internasional yaitu Bapak Ade Priangani untuk membicarakan topik kami pada malam hari ini. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kumaha damang Pak. Pak Ngesto. Alhamdulillah. Pak, ini menanggapi kasus perombakan kapal yang menyandra hampir 26 ABK asal Indonesia yang sudah hampir sebulan ini Pak disandra. Ini sebenarnya bagaimana sebenarnya sikap pemerintah Indonesia? Nah inilah mungkin yang membuat kita prihatin sebetulnya di tengah-tengah permasalahan dalam negeri yang begitu banyak. Ditambah lagi persoalan TKI, kita dihadapkan pada sebuah permasalahan yang cukup pelik juga. Nah sebetulnya berkaitan dengan kasus Somalia ini ada 3 langkah sebetulnya, ada 3 solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama tentu saja dengan cara melakukan pembicaraan yang intens dengan pemerintahan Somalia. Meskipun ada sisi kelemahannya di sini karena pemerintahan Somalia dianggap ya katakanlah dalam kondisi yang sedang longgar atau tidak memiliki kekuatan karena kasus separatisme di sana, sehingga relatif bahwa pemerintahan tidak begitu kuat, sehingga dalam konteks ini kemungkinan untuk mendekati ke masalahnya, terutama ke perompak adalah ada kecil. Yang kedua adalah dengan cara melakukan negosiasi berkaitan dengan proses pembayaran, karena selama ini kalau kita melihat jumlah yang diminta oleh perompak sekitar 3 miliar, nah itu kan terlalu besar lah gitu kan. Nah bagaimana sebetulnya pemerintah bisa memfasilitasi, paling tidak membantu pihak perusahaan untuk menjembatani proses negosiasi tersebut. Yang ketiga adalah dengan cara pengerahan pasukan, karena ini mungkin kata akhir ya, jadi artinya bahwa tindakan terakhir yang bisa dilakukan dalam proses ini adalah pengerahan kekuatan dalam hal ini militer ya. Oke, tapi menanggapi dari perkataan Bapak sebelumnya yang nomor 1 tadi, yaitu pembicaraan intens dengan pemerintah Somalia. Apakah sebelumnya sejauh ini pemerintah sudah melakukan begitu Pak hal itu? Terlepas dari mungkin lagi terjadi kerumitan di negara mereka sendiri seperti itu. Sebetulnya inilah modalitas sebetulnya yang harus digunakan, karena sebagai sesama Muslim, negara Muslim itu bisa dilakukan dengan baik. Tapi dalam kasus ini saya tidak melihat ada upaya yang serius antara pemerintah Indonesia dengan pemerintahan Somalia. Belum dilakukan ya, Pak ya? Kelihatannya seperti itu, Kenapa alasannya? Menurut Bapak seperti apa alasan pemerintah tidak ingin melakukan pembicaraan yang intens begitu terhadap pemerintah Somalia, malah lebih mengambil langkah yang kedua seperti itu ya Pak ya? Ya, karena motif dibalik perompakan yang di Somalia ini kalau dalam tanda petik persepsi pemerintah itu tidak ada keterkaitan secara langsung dengan pemerintahan atau kedua pihak yang bertikai, tetapi ini pure economic motif. Jadi motifnya adalah ekonomi. Jadi perompakan yang dilakukan di Somalia itu di luar dari kelompok yang bertikai. Jadi mungkin persepsi pemerintah Indonesia
bahwa ini hanya bisa dilakukan dengan cara langsung berdialog dengan para perompak. Nah, tapi sebelumnya juga pemerintah Somalia juga memberikan keleluasan untuk Indonesia untuk melakukan aksi militer seperti yang ada di Undang-Undang PBB seperti itu, dan bahkan DPR juga sempat mendorong hal itu dilakukan. Tapi ini mengapa nih tidak dilakukan juga? Alasannya? Nah, sebetulnya pengerahan kekuatan itu ya mungkin tadi jadi ketiga hal tadi cara yang bisa dilakukan atau solusi yang bisa dilakukan adalah cara dengan berbarengan. Tidak bisa parsial, umpamanya kita membayar uang tebusan lalu negosiasi dengan pemerintah Somalia atau pengerahan pasukan. Itu harus berbarengan karena tidak tertutup kemungkinan meskipun umpamanya sekarang perusahaan dan katakanlah dengan tentu saja harusnya dikawal oleh pemerintah untuk membayar uang tebusan, tentu saja juga harus dikawal oleh kekuatan militer sebagai sarana untuk show of force. Dalam konteks ini, karena motifnya ekonomi, kecil kemungkinan mereka melakukan perlawanan yang keras karena tidak berbasis pada ideologi atau politik. Lain halnya kalau umpamanya gerakan ini sifatnya terorisme. Kalau terorisme pasti harus katakanlah diancam dengan apapun, mereka akan sulit untuk bergeming dari pola yang mereka sudah lakukan. Tapi kalau melihat seperti itu, uang tebusannya juga dikatakan memang cukup besar begitu. Iya. Bagaimana sih Pak sebenarnya keadaan di sananya sendiri, seperti apa penyanderaan mereka begitu Pak? Kalau kita berkaca kepada 2 ABK kita yang di kapal Korea waktu pembebasan, ini memang sangat menyedihkan sekali kalau kita mendapat berita itu. Mereka selama 10 bulan di kapal dengan semua barang yang ada di kapal tersebut diangkut ke darat dan yang hanya disisakan satu setel pakaian. Lalu mereka tidak boleh berdiri tanpa seizin dari para perompak dan sebagainya. Nah, inilah kondisinya memang sangat menyedihkan. Mungkin ini perlu segera diatasi. Dalam hal ini adalah perlu keseriusan pemerintah, karena bagaimanapun juga mereka adalah warga negara Indonesia. Maka tanggung jawab pemerintah kan untuk melindungi segenap warga negaranya. Kalau kita lihat di amanat Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas itu kan, bahwa apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah membela warga negaranya. Kalau kita belajar dari Amerika umpamanya, satu warga negara Amerika bermasalah di luar negeri, mereka reaktif gitu kan, bahkan sampai pada kasus-kasus tertentu bisa menurunkan kapal induk gitu kan. Jadi sebenarnya ini lebih kepada tanggung jawab pemerintah dibandingkan perusahaannya sendiri sebenarnya. Oh ya, menurut Bapak seperti apa nih Pak? Enggak gitu juga sih sebetulnya, karena yang mendapatkan keuntungan dari kapal tersebut adalah pengusaha. Tapi dalam konteks ini pemerintah adalah sebagai fasilitator, karena yang dalam konteks ini bukan kapalnya yang dibajak berkaitan dengan pemerintah. Kalau kapalnya ini berkaitan dengan pemerintah, dengan perusahaan. Tetapi warga negara Indonesianya ini yang menjadi tugas dan katakanlah kewajiban dari negara adalah berkaitan dengan warga negaranya, karena kebetulan semuanya ABK yang ada di kapal tersebut adalah warga negara Indonesia. Oke, kemudian Pak, sebenarnya kasus perompakan ini sudah sering terjadi sebelumnya, dan apakah ini sudah memang termasuk kejahatan internasional seperti itu? Iya, sebetulnya sudah menjadi kejahatan internasional perompakan ini. Bahkan kita lihat kasusnya 2 tahun terakhir aja, mungkin 2 tahun terakhir sudah ada 8 kapal kalau tidak salah. Cuma ada beberapa jenis pembebasan yang dilakukan. Yang pertama bisa dengan uang tebusan seperti yang dilakukan oleh Yunani umpamanya. Lalu juga menggunakan kekuatan militer seperti Amerika, Korea Selatan, termasuk di dalamnya adalah tetangga kita Malaysia. Tapi sebenarnya beberapa waktu kemarin ini sebenarnya pihak perusahaan sebenarnya sudah sempat menyetujui ingin memberikan memenuhi tuntutan yang mereka inginkan begitu. Tapi sampai sekarang juga sepertinya berita itu juga hilang begitu saja, tidak terdengar perkembangannya lagi. Ini sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Nah, itulah mungkin pentingnya pemerintah di sini. Ya mungkin tadi kalau Mbak Nindi tadi
menanyakan siapa sih yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini, ya di sini perusahaan tersebut ya tentu saja harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan hasil kesepakatan mereka kan dengan para perampok. Tetapi di sini pemerintah bukan hanya memantau. Kalau di media sekarang dikatakan bahwa pemerintah sesuai dengan pernyataan Pak Martin Natalegawa bahwa pemerintah memantau proses katakanlah pembebasan. Jadi bukan hanya memantau gitu kan, harusnya adalah action yang ditunggu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika proses ini berlangsung? Harus ada kawalan dari pemerintah, termasuk di dalamnya umpamanya untuk membuat proses ini lancar. Bagaimana proses ini bisa lancar umpamanya? Nah, tentu saja proses yang dilakukan oleh perusahaan harus diimbangi juga oleh kekuatan yang ada di pemerintah. Berarti istilahnya pemerintah juga tetap harus membackup dengan kekuatan militer Indonesia. Tapi kalau kita bandingkan kekuatan militer Indonesia dengan Somalia sendiri seperti apa kekuatannya, Pak? Apakah kita kalah jauh di bawah mereka atau justru sebaliknya? Oh enggak. Dengan perompaknya seperti kalau itu? Dibandingkan dengan Somalia, saya kira kita masih di atas ya. Karena di atas, ya? Somalianya juga Somalia yang mana itu kan, karena pemerintahan sekarang sangat rapuh sekali. Bahkan kekuatan militernya itu hampir seimbang dengan kelompok separatis. Jadi ada katakanlah kekuatan yang terpecah di sana. Nah, dalam konteks ini Indonesia mampu sebetulnya untuk melakukan tindakan itu. Toh ketika pembajakan Garuda saja kita bisa melakukan pembebasan dengan 0 korban. Nah, itu yang paling pokok gitu kan. Nah, tadi umpamanya dalam pembebasan Somalia kita juga harus pertimbangkan umpamanya kalau penggunaan militer, kemungkinan terjadinya korban itu sangat besar. Tetapi bagaimana kita umpamanya membebaskan itu dengan katakanlah cara-cara seperti pembebasan Garuda tadi, 0 korban. Tapi tetap dengan menggunakan militer, bagaimana itu bisa terjadi, Pak? Iya. Seperti yang dilakukan oleh tentara Malaysia, banyak Angkatan Laut Malaysia nggak ada sandera yang korban. Malah yang tewas adalah 8 orang dari perompak yang bisa ditembak mati. Oke, kalau dari dalam pengamatan Bapak sendiri sebenarnya apa sih Pak yang dipantau atau yang ditunggu dari pemerintah terkait dari proses pembebasan para sandera ini, Pak? Apa sih yang mereka pantau sebenarnya? Kan mereka bilang juga kami sedang memantau. Seperti apa yang mereka pantau? Apa yang mereka tunggu dari situ, Pak? Ya, sebetulnya inilah yang katakanlah bisa membuat sebuah permasalahan menjadi besar ketika kita terlalu banyak pertimbangan. Kalau sekarang kan sudah jelas perompak atau istilahnya apalah gitu kan, sama aja gitu kan. Tapi yang paling pokok di sini adalah bagaimana negara strike dalam konteks ini. Tegas begitu ya Pak? Iya. Jadi jangan permasalahan ini diambangkan sehingga menjadi sesuatu yang besar. Sebelum menjadi besar kita sudah selesaikan. Oke, kita lakukan dengan cara diplomasi, tapi diplomasi kita kan dikenal sebagai diplomasi perjuangan. Nah, bagaimana kita dalam hal ini diplomat kita fight, tapi dibarengi juga dengan kekuatan-kekuatan lain. Kalau umpamanya kalau sekarang tidak saatnya lagi kita berbicara diplomasi yang hanya dilakukan oleh state, oleh negara, tetapi kita sudah berbicara multi-track diplomasi. Bisa jadi umpamanya di Indonesia saat ini ada 1 atau 2 orang yang bisa menjadi fasilitator ini. Kenapa kita tidak mengoptimalkan segenap kekuatan? Siapa kira-kira menurut Bapak yang berpotensi untuk itu? Oke, biasanya gitu kan, karena ini adalah erat kaitannya dengan ideologi. Negara Somalia adalah mayoritas penduduknya Muslim, maka tokoh-tokoh keagamaan inilah yang bisa menjadi fasilitator. Baik, Bapak terima kasih atas informasinya yang sangat bermanfaat. Mungkin untuk bagi pemirsa juga kita sama-sama berharap ya Pak ya, agar masalah penyanderaan ABK Indonesia ini cepat selesai. Terima kasih Pak atas kedatangannya di studio kami. Dan pemirsa, demikian dialog kami pada malam hari ini. Berikut saksikan liputan khusus tentang para penyandang cacat ikuti pelatihan pengolahan batu mulia sesaat lagi.